Tapi hanya ada satu yang pasti. Jokowi bukan menunjuk ke Anies. Itu sudah 100% pasti dan tidak mungkin salah. Jokowi menjauh dari Nasdem itu adalah bukti kuat. Anies adalah antitesis yang bakal mengacaukan apa yang sudah ditargetkan Indonesia. Logikanya gampang aja kok. Apakah Anies tipe pemimpin pemberani? Anies itu lebih condong penakut dan main aman. Lebih jago menghindari masalah. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Musyawarah Rakyat atau Musra Relawan Jokowi baru saja menggelar acara puncak di Istora Senayan. Dalam acara itu, mereka memberikan 3 nama bakal calon presiden kepada Presiden Jokowi. 3 nama itu adalah Ganjar, Prabowo, dan Erlangga. Banyak yang menunggu arahan dari Jokowi. Selain itu, mereka yang ikut nyapres juga deg-degan karena nama yang ditunjuk Jokowi akan mendapatkan keuntungan politik luar biasa. Tapi Jokowi masih belum menentukan nama yang akan dia tunjuk. Saat ini sedang terjadi aksi saling tunggu. Mereka tunggu arahan Jokowi, tapi Jokowi juga sedang menunggu sesuatu. Jokowi bilang saat ini partai-partai politik masih menyusun koalisi dan belum resmi mengusung paslon untuk Pilpres 2024. Jokowi baru akan menentukan sikapnya setelah koalisi fix dan beres. Jokowi ini saya akui sangat cerdas dan tidak termakan umpan. Logikanya begini, kalau saja Jokowi langsung menunjuk satu nama di antara ketiga nama tadi, dikhawatirkan para elit politik, relawan atau siapapun yang terlibat bakal mengubah strategi atau membuat manuver yang agak membingungkan. Makanya Jokowi tunggu langkah dari parpol untuk memastikan koalisi, tentukan capres dan cawapres, baru Jokowi akan tentukan sikap. Jokowi tidak mau memilih yang belum pasti. Lagi pula ada yang bilang relawan Jokowi ini agak terpecah. Sebagian lebih condong ke Ganjar dan sebagian condong ke Prabowo. Ini yang juga saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa tidak semua relawan yang mendukung Jokowi antusias dengan nama Ganjar. Makanya Jokowi bilang kepada para relawan agar tidak tergesa-gesa menentukan dan mengumumkan capres pilihannya, karena Belanda masih jauh. Ini adalah kode Jokowi sedang menunggu. Jokowi sudah teruji kesabarannya dalam hal ini dan tidak mudah terpancing. Jokowi di sini juga sedang menunggu reaksi dari partai oposisi. Dari sini kita bisa menilai kalau Jokowi itu sangat susah ditebak. Jokowi sebagai presiden mungkin tidak akan terang-terangan bikin konferensi pers lalu mengumumkan satu nama capres yang akan dia endorse. Oposisi pasti bakal menjerit seperti emak-emak yang lagi enak-enak nonton sinetron tapi mati lampu. Jokowi bakal dibilang tidak beretika dan barbar dalam berpolitik. Mungkin Jokowi bakal bisik-bisik atau lewat kisi-kisi atau lewat belakang layar. Pokoknya agak susah bagi presiden untuk ikut campur secara terang-terangan. Yang sebelumnya aja, saat Jokowi undang 6 ketua umum parpol di istana, bikin Demokrat, Nasdem, dan JK protes. Tapi ada yang jauh lebih penting di acara musra itu, yaitu poin-poin yang disampaikan Jokowi. Ini adalah kode yang sedang diberikan Jokowi kepada kita semua tentang sosok pemimpin ideal yang pantas memimpin negara ini. Ada satu poin yang sangat jelas. Jokowi bilang Indonesia butuh pemimpin yang dekat dengan rakyatnya dan berani demi kepentingan masyarakatnya. Jokowi lalu curhat soal Indonesia yang pernah digugat oleh Uni Eropa di WTO karena berani melarang ekspor biji nikel. Jokowi tegas mengatakan dia tidak akan berhenti meskipun digugat negara lain. Jokowi tidak akan gentar dan akan melawan balik. Itu baru satu masalah biji nikel, belum lagi tambang lain misalnya tembaga, bauksit, timah, dan lain-lain. Indonesia akan pelan-pelan satu persatu stop ekspor tambang lainnya. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang akan diterima Indonesia karena banyak negara tidak senang. Kepentingan banyak negara bakal terganggu. Makanya Jokowi bilang jika pemimpinnya tidak berani, pasti akan mundur. Dia berpesan kepada penggantinya nanti agar tidak takut jika digugat oleh negara lain. Saya tahu kode dari Jokowi ini ditafsirkan berbeda.
Ada yang bilang kode ini sangat jelas menunjuk ke Ganjar. Tapi ada yang percaya kalau kriteria tersebut cocok disematkan ke Prabowo. Tapi hanya ada satu yang pasti. Jokowi bukan menunjuk ke Anies. Itu sudah 100% pasti dan tidak mungkin salah. Jokowi menjauh dari Nasdem itu adalah bukti kuat. Anies adalah antitesis yang bakal mengacaukan apa yang sudah ditargetkan Indonesia. Logikanya gampang aja kok. Apakah Anies tipe pemimpin pemberani? Anies itu lebih condong penakut dan main aman, lebih jago menghindari masalah. Satu-satunya yang berani dia hadapi dengan jantan adalah saat menerima penghargaan dan saat acara seremonial. Selain dari itu, dia lebih sering sembunyi atau suruh orang lain jadi bemper. Apakah Anies dipastikan akan lanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi? Ini jawaban yang mudah bukan? Rekam jejak selama 5 tahun jadi gubernur sudah terpampang sangat jelas. Dia tampil beda dengan cara seenak maunya sendiri. Kalau dia jadi presiden, dikhawatirkan dia bakal membatalkan apa yang sudah dilakukan Jokowi. Misalnya itu tadi, stop bahan tambah mentah, IKN dan proyek strategis lainnya. Ini bukan sembarangan menuduh, tapi berdasarkan apa yang dia lakukan selama jadi gubernur. Bukan tidak mungkin itu bakal terulang lagi. Jokowi juga bilang Indonesia punya peluang besar untuk jadi negara maju 13 tahun ke depan. Alasannya karena sekitar tahun 2030 Indonesia bakal dapat bonus demografi. Peluang ini hanya muncul satu kali. Kalau tidak dimanfaatkan, maka Indonesia akan sangat rugi. Makanya Jokowi minta masyarakat jangan salah pilih pemimpin, karena kesempatan jadi negara maju bisa hilang. Salah pilih pemimpin, akibatnya Indonesia akan jadi negara berkembang terus, tak bisa naik kelas jadi negara maju. Arahan Jokowi sangat jelas sekali, seperti melihat kuman dengan mikroskop. Kita bisa memetik pelajaran ini saat Anies jadi gubernur DKI. Anies adalah hasil dari salah pilih pemimpin. Akibatnya Jakarta tidak bisa maju dengan semestinya. Jakarta cuma dipoles dengan konsep beautifikasi ala Anies. Mempercantik bagian yang memang sudah cantik. Tapi di pinggir-pinggir masih amburadul. Masalah paling penting malah tidak dia kerjakan. Terlalu rugi kalau Anies yang memimpin negara ini. Bayangin sendiri deh, kalau cara dia memimpin Jakarta di copy-paste ke satu Indonesia. Semua dia balikkan lagi ke titik nol dengan alasan keberpihakan kepada rakyat. Padahal semua itu cuma ego politik sesuka dia. Kalau mau negara ini begini-begini saja, tidak maju-maju, selalu dijanjikan ide dan program manis tapi palsu, silakan pilih Anies. Tapi kalau mau negara ini mencapai potensi maksimal, maka Anies harus dihindari. Kalau Jokowi adalah salah satu pemimpin paling the best, maka antitesis Jokowi adalah orang yang sangat tidak layak. Kebalikan dari the best adalah the worst. Untuk sementara, kita masih menunggu sikap dan arahan Jokowi yang pastinya itu seperti apa. Tapi untuk saat ini, sudah jelas kalau Anies itu, sorry deh. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.